Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Vita Susetio, NIM 21042262115 dari Offering D23. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Baik, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan harta benda suatu kelompok, perusahaan, organisasi, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kasus korupsi ini di Indonesia masih ramai. Padahal hal tersebut dilarang dalam hukum tata negara dan juga ajaran agama termasuk agama Islam. Ya, walaupun tampaknya nggak langsung terhadap kita, namun jika lambat laun, tidak ada yang peduli dengan tindak tersebut, maka akan hancurlah Indonesia. Lalu korupsi dalam perspektif Islam. Dalam syariat agama Islam, korupsi diatur dalam fikih jinayah. Fikih jinayah adalah sebuah tindakan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia. Sehingga tindakan tersebut dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum baik di akhirat maupun di dunia. Korupsi disebut juga dengan al-ghulul, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu, dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Terdapat tindak pidana untuk kasus korupsi dalam Islam. Para ulama sependapat ada 3 jenis jarimah atau tindak pidana bila dilihat dari berat ringannya. Tindak pidana tersebut yaitu yang pertama jarimah hudud, jarimah takzir, dan jarimah qiyastiat. Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, yakni hukuman had atau hak Allah. Yang dimaksud di sini adalah tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan atau masyarakat yang mewakilinya atau ulil amri. Jarimah hudud ini juga bisa diartikan sebagai mungkin karma atau hukuman dari Allah. Yang kedua adalah jarimah takzir, adalah memberi pelajaran yang artinya suatu hukuman yang diancam dengan hukum takzir selain had dan qiyastiat. Hukuman ini juga disebut ketentuan yang dibuat oleh hakim melalui putusannya. Lalu yang ketiga adalah jarimah qiyastiat, adalah suatu hukuman yang telah ditentukan batasnya. Tidak ada batas terendah maupun tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan dan berbeda dengan jarimah hudud, yang berasal dari had atau hak Allah. Juga hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam kehidupan sosial, koruptor juga mendapat sanksi antara lain, sanksi sosial yang secara sadar akan merendahkan dan melakukannya. Yang pertama, dijauhi oleh masyarakat, terus juga pelakunya juga bisa mendapatkan sindiran dan juga tidak akan diterima kesaksiannya dalam lingkungan bermasyarakat. Lalu yang sanksi selanjutnya adalah sanksi moral, yaitu ketika ia meninggal, jenazahnya haram untuk disolati. Alasannya karena perbuatannya itu tercela dan celaka. Dan hukuman selain ketiga itu adalah sanksi di akhirat kelak. Untuk penjelasan sanksi moral yang tadi, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33 yang maknanya, sungguh balasan orang-orang yang memerangi menentang Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Haruslah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan. Yang demikian itu adalah hukuman yang menghinakan bagi mereka di dunia sedang di akhirat. Mereka akan mendapatkan siksa yang amat berat. Kalau terhadap orang mati saja yang punya utang, Nabi tidak berkenan mensalatinya. Kalau terhadap orang yang mati bunuh diri, yang sejatinya hanya merugikan diri sendiri saja, Nabi juga tidak mau mensalatinya. Apalagi terhadap koruptor yang jelas-jelas merugikan banyak orang dan bisa menyebabkan kolapsnya suatu negara. Lalu selanjutnya adalah hukuman tindak pidana korupsi dalam undang-undang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang tertulis ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2, dalam hak tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati juga dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Itulah penjabaran mengenai hukuman bagi tindakan korupsi. Semoga dengan adanya hukuman-hukuman tersebut membuat para pelaku jera maupun sebagai pembelajaran kita semua agar menyadari bahwa kegiatan korupsi sekecil apapun itu tidak dibenarkan dan harus dihindari. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.